wanita cantik yang tentunya juga bergerak di bidang hukum. Dan wanita cantik ini sangat sering sekali berada di televisi, apalagi menyangkut kasus-kasus yang besar. Dan sebenarnya dia adalah seorang yang dulunya pernah bermain layar lebar, model juga, dan sekarang sudah benar-benar serius dan fokus pada bidang ini. Langsung saja kita akan panggilkan ke tengah-tengah kita ini ya. Dea Tunggaesti. Menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Apa kabar? Monggo. Dea, waduh sebenarnya sih kalau misalnya kita melihat dari wajahnya ini masih cocok seperti dulu lagi. Main iklan, main film, tapi sekarang jadi pengacara. Ingin tahu lebih detail? Jangan kemana-mana, karena kita akan ngobrol langsung dengan beliau. Salah satu yang hanya di Tuna Show. Sebelum kita bertanya serius, kita colek lagi yuk ini. Kebanyakan kalau lagi ada persidangan, emang ada gak sih yang kira-kira saya nggak cocok datang gitu? Tapi katanya kalau pengacara kalau misalnya mau datang sidang, kan dia harus udah final nih mau ada kasus yang harus dimenangkan. Atlet deh kalau enggak, selalu ada yang harus dilakukan dulu gitu. Ritual? Ritual-ritual tertentu, apakah ritualnya baca primbon ada nggak? Mungkin ada. Hari baik ini pengaruh gak sih kalau di persidangan saya dipanggil hari ini nggak datang gara-gara Ya apa? nggak bisa, ntar dijemput paksa loh mau petugas pengadilan sama polisi. Gitu. Jadi Kalau nggak nggak bisa datang lah. dijemput paksa? Panggilan 3 kali, nah, panggilan ketiga nih biasanya kalau tetap nggak hadir juga dijemput paksa. Oh gitu. Tapi pernah ada nggak bisa disesuaikan kan? Ini berarti? sebagai saksi ya, kalau sebagai saksi. Nggak Oh, bisa kalau disesuaikan. Itu soalnya gitu, karena kalau mau menang harus disesuaikan Harus tanggalnya. tergantung harinya gitu ya. Ini buat intermezzo aja. Nah sekarang bicara mengenai karir sendiri nih. Ini kan dulunya sebenarnya juga sempat bermain film juga. Sempat ikutan iklan-iklan juga. Itu tahun berapa tuh? Itu masih kuliah lah, 2000-an lah, 2002-an awal. Ketika nyobain dunia itu nggak merasa tertarik untuk... Senang, cuman karena ya nggak sebakat Mas Ari dan Mbak Hesti kali ya. Gedean di sini kayaknya. Tahu aja. Ya apa ya, kan kuliahnya juga hukum, terus memang bakat dan tertariknya mungkin di situ gitu. Jadi ya lebih tertantang rasanya kalau berkarirnya di bidang hukum. Tapi misalnya sekarang kan udah like lagi ke permukaannya dia nih, ibaratnya karena nongol di berbagai kasus-kasus besar gitu, dan sekarang mungkin kira-kira ada yang ngajak lagi untuk kembali ke dunia itu, ya sekali dua kali gitu masih mau? Kemarin-kemarin pernah sih beberapa kali kayak yang cuman satu episode pernah sih. Ya kangen juga sih kadang-kadang, jadi ngerasain. Enggak, aku sih sebenarnya tidak menutup kemungkinan lah kalau emang ada tawaran, dan topiknya juga kebetulan waktu itu menarik mengenai hukum. Jadi ada mengenai TKI gitu ya, yang butuh bantuan hukum, terus di situ juga berperan sebagai profesi pengacara, so actually jadi menjadi diri sendiri gitu. Oke. Oh maksudnya nggak kaku lah ibaratnya, kalau emang ada oke aja monggo, nggak ada masalah. Tapi menurut pandangan dia sendiri sebagai seorang advokat, pengacara, sebagai pengacara di Indonesia itu, apalagi seorang perempuan, agak jarang ditemui sebenarnya kan kalau ini. Sudah mulai banyak, tapi menurut pandangan dia sendiri gimana? Ya sebenarnya sih memang stereotip pekerjaan pengacara tuh lebih cocok buat cowok katanya. Karena memang sebenarnya tough sih pekerjaannya, jam kerjanya panjang. Kemudian kita argue ya di pengadilan berdebat gitu, sepertinya lebih cocok laki-laki yang suaranya keras gitu kan. Cuman nggak sih kesininya gitu. Kebanyakan justru klien-klien yang pidana gitu ya lebih suka curhat, gini loh masalahnya begini. Jadi pendekatan keperempuanan itu juga banyak dibutuhin sebenarnya buat profesi lawyer. Gitu. Oh gitu, maksudnya diperhitungkan juga berarti wanita ya? Sekarang kayaknya begitu. Nah sekarang kan kasus-kasus itu beragam ya. Ada yang kasus pribadi, ada juga kasus melibatkan bisa dibilang mungkin
Kejahatan, politik. Bukan ya apa? politik lah, berbau politik. Saya menyebutnya takut salah gitu. Ya maksudnya berbau politis gitu. Nah itu ada strategi khusus nggak untuk penanganannya? Atau mungkin ada perbedaan penanganan nggak sih untuk hal seperti itu? Ya memang ya, kalau politis tuh lebih peka ya, karena biasanya sorotan media sih ya yang langkah banyaknya gitu. Kalau untuk penanganan hukumnya sendiri sih, maksudnya terhadap tersangka atau terdakwanya saya rasa sama aja, mau dia politician atau siapa aja, kan kita tetap harus best effort nih buat klien gitu. Jadi nggak ada perbedaan sih kalau dari segi penanganan hukumnya gitu. Dia ada gitu. ini nggak sih pakem sendiri? Kalau beberapa pengacara kan ada yang punya pakeman, saya nggak mau ngambil kasus ini, kasus yang tipikal seperti ini. Misalnya ada juga, kalau saya cuma mau nanganin kasus politik, ini, kalau narkoba nggak mau, ada kayak gitu. Ada pakem sendiri nggak? Aku nggak, karena aku merasa kita lawyer itu pembela siapa aja. Kalau kita nggak bela, siapa tahu hak-hak dia sebagai tersangka, terpidana itu dicabut oleh orang lain gitu. Misalnya penahanan yang harusnya dia dapat setiap kali dia setelah batas waktu tertentu dia harus bebas misalnya, yang seperti itu karena dia nggak di backup siapa-siapa aja, dia bisa lama di penjara tanpa aturan yang jelas gitu. Berikut ini kita akan berikan info kasus advokat yang ditangkap oleh KPK. Jadi ternyata advokat juga punya peluang untuk ditangkap juga, bisa juga ya? Bisa juga. Wah, berikut ini infonya juga akan dibawakan oleh Esti. Ada beberapa daftar beberapa advokat yang ditangkap oleh KPK. Yang pertama yaitu Haposan Hutagalung. Dia diduga terlibat dalam kasus Gayus Tambunan dan dugaan suap kepada Kepala Barreskrim Polri Komisaris Jenderal Susno Duaji. Dia divonis oleh MA 12 tahun penjara dan denda 500 juta. Advokat juga. Yang kedua yaitu Teguh Saifuddin alias Popon. Terlibat dalam kasus penyuapan pegawai Pengadilan Tinggi DKI atas kasus yang melibatkan Gubernur Aceh Abdullah Puteh 2005. Dia kini divonis 2 tahun 8 bulan penjara. Dan ada juga Harini Wijos, terlibat dalam kasus suap pegawai dan Hakim Agung untuk mengurusi kasasi kasus pengusaha Probo Sutejo dan divonis Mahkamah Agung 3 tahun penjara dan juga denda 100 juta. Ini beberapa di antaranya. Ya, dari berita-berita ini tentunya juga ternyata walaupun para pengacara atau para advokat itu sadar hukum, mereka juga kadang-kadang bisa juga dapatkan rayuan kayak gitu, dapat juga kadang-kadang Rawan gitu. banget gak sih? Bisa juga, jadi nggak sakti pengacara ibaratnya. Ya itu sih saya rasa balik ke pribadi masing-masing. Di setiap profesi saya rasa adalah gitu-gitunya ya, godaannya untuk bisa nggak saya minta tolong, saya mau dong masuk di show ini, minta tolong dong, gitu. Kayak saya rasa hampir di semua profesi ada gitu-gitu. Balik ke pribadi masing-masing, kita mau apa enggak gitu. Itu kan udah jelas menyimpang dari profesi nomor satu, kemudian pertanggungjawabannya secara agama juga gimana nanti kan. Ya, dan sekarang juga kan penegakan hukum udah semakin baik, kita lihat kinerja KPK juga ya sudah bahkan menyentuh level-level top atas gitu, sekarang mereka juga udah berani. Jadi ya udah tambah ngeri, berdosa, aduh kayaknya serem banget. Double-double gitu ya. Ya apalagi yang kemarin kan kasus sudah yang paling pengadilan tertinggi aja sudah ada yang berani untuk Iya, itu sebuah bukti memecahkannya sebenarnya sih, ya. gitu kan. Jadi kayaknya untuk yang mau agak-agak melenceng-melenceng harus sudah mulai takut gitu. Udah Tapi mulai pernah nggak sih berpikir. dapat kasus untuk memuluskan? Ya ada aja lah orang yang klien-klien biasa ya bisa nggak tolong minta perkara saya dong, deketin dong ini supaya bisa menang gitu. Ya ada lah yang beberapa kali mencoba minta. Tapi pernah nggak sih ada kasus yang ibaratnya kasus itu dibuat karena mungkin lawan dari mungkin persaingan sesuatu misalnya. Ini dibikinkan kasus atau dibuka kejelekannya gara-gara dibuka oleh lawannya gitu. Itu bersifat politis gitu misalnya. Wah, banyak banget tuh yang kayak gitu-gitu. Banyak banget yang sebenarnya perkara-perkara pun sebenarnya ya sebenarnya persaingan bisnis biasa gitu ya. Cuman sengaja dilarikan ke bidang-bidang hukum tertentu kayak biasanya yang paling rawan nih kita saingan bisnis, kemudian dilaporinnya masuk pidana kayak hak paten, kemudian hak merek gitu-gitu. Itu celah-celah hukum yang biasanya dipakai untuk menghindari dari persaingan bisnis daripada mereka gugat lama kan ya. Kalau gugatan perdata tuh bisa 3 tahun, 6 tahun. Mereka pakai strategi gitu. Jadi ketika orang dari pimpinan bisnisnya ini
dipidanakan gitu kan, akhirnya dia secara bisnis kan sudah menang, udah diuntungkan. Nah, banyak tuh cara-cara seperti itu yang digunakan. Ya kita coba gali, kita lihat perkaranya, memang ini bisa diajukan ya kita ajuin. Cuman kalau memang sama sekali nggak ada groundless gitu, Nggak ada nggak berani dasarnya. juga lah, kasihan juga nih nasib orang gitu Iya, kan. Jadi nanti malah di-create lagi Iya. yang aneh-aneh. Tadi create balik gitu. Wah, sebenarnya ini pengacara adalah merupakan, apalagi sekarang penegakan hukum di Indonesia sudah semakin baik. Jadi sebenarnya profesi ini adalah profesi yang salah satu yang menjanjikan juga di Indonesia. Nah, kalau sekarang ini yang sedang menyaksikan Tonight Show, sedang menekuni bidang ini, ada nggak advice ke mereka yang sekarang lagi baru memulai? Apalagi mungkin para wanita, gitu. Advice-nya mesti tekun. Ketika dia mau involve sama satu kasus, benar-benar secara truly dia dedicate buat itu gitu. Jadi dia bedah kasus semuanya, dia mengerti orangnya satu persatu gitu. Saya rasa pasti bisa sukses kalau memang jiwanya yang seperti itu. Iya, terima kasih untuk Dea, luar biasa. Semangat terus yang sekarang lagi berusaha untuk menjadi seorang pengacara, apalagi mungkin ada wanita. Bicara mengenai wanita kadang-kadang pria tuh terkesan powerful dengan banyak kekuatan, tapi ternyata wanita itu memiliki sebuah kekuatan yang juga mungkin tidak dimiliki pria, tapi kadang-kadang tiba-tiba menang aja dia gitu ya. Terima kasih dia untuk datang sini ya. Berikut ini kita akan ketemu dengan seorang pria yang tentunya juga dibesarkan oleh seorang wanita yang bentuknya hingga spot ini sekarang. Hanya di Tonight Show. Thank you.